Ternyata di Kabupaten Grobogan ini juga ada kuliner warisan salah satu tokoh besar masa lalu di Kabupaten Grobogan, yaitu adalah warisan dari Ki Ageng Selo. Biasanya kalau menu-menu yang berangkat dari menu tradisi itu pasti orang Jawa itu pasti menu itu mengandung historis, filosofi ya. Filosofinya kuat, maknanya kuat. Nah, hidangan favoritnya Ki Ageng Selo ini juga mengandung filosofi yang luar biasa, Mas, yang menurut saya sangat adiluhung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel Badiatur Mukhlisin Akti. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Teguh Arseno. Mas Teguh Arseno ini adalah seorang kreator konten dengan akun Asli Grobogan. Asli Grobogan ya, Mas ya. Asli Grobogan baik di IG maupun di IG, Facebook, TikTok. YouTube juga semuanya, Pak. Semuanya ya, Masya Allah. Kita ini akan memperbincangkan Mas terkait dengan salah satu kuliner warisan dari leluhur Kabupaten Grobogan. Kira-kira bisa dicoba nggak Mas, ini apa namanya? Ini apa ya, Pak? Kok baru tahu ini ya, Pak? Iya. Nasinya dibulat-bulatin, kemudian ada ayam, ada ini sayur bening juga ya. Kalau orang Jawa bilangnya jangan menir bayam ya. Jadi salah satu sumber kekayaan khazanah kuliner Indonesia atau khazanah kuliner Nusantara itu adalah kuliner-kuliner yang biasa dihidangkan keraton atau kuliner-kuliner yang dihidangkan para bangsawan tempo dulu atau kuliner-kuliner yang biasa dihidangkan oleh para tokoh-tokoh besar di masa lalu. Makanya di lingkup Jawa Tengah kita mengenal di Demak itu ada namanya nasi kerobokan sama wedang coro. Ya, wedang coro benar ya, wedang coro. Itu adalah nasi kerobokan. Itu adalah kuliner yang disebut-sebut sebagai favorit para bangsawan Kesultanan Demak ketika itu. Kesultanan Demak. Iya. Wedang coro juga minuman favorit dari para bangsawan Kesultanan Demak ketika itu. Di Kudus juga ada opor sunggingan sama nasi jangkrik yang disebut-sebut sebagai kuliner favoritnya Sunan Kudus sama Kiai Kelingsing. Kiai Kelingsing, dua pemuka agama Islam di era Wali Songo ya di Kudus. Ternyata di Kabupaten Grobogan ini juga ada kuliner warisan salah satu tokoh besar masa lalu di Kabupaten Grobogan, yaitu adalah warisan dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Ini namanya apa, Pak? Namanya sego golong. Saya menyebutnya sego golong pecel ayam. Sego golong pecel ayam. Jadi menurut cerita yang dituturkan secara turun-temurun, disebutkan bahwa hidangan kelangenan ya, bahasa Jawa ini kelangenan ya. Kelangenan itu kesukaan kegemaran Ki Ageng Selo itu adalah sego golong pecel ayam. Dan menurut cerita, hidangan ini biasa dihidangkan oleh Ki Ageng Selo ketika mengadakan upacara selamatan, mengadakan sedekahan dengan mengundang masyarakat Selo dan sekitarnya. Ya. Kelengkapan ya, sego golong, kelengkapan dari menu hidangan kesukaan dari Ki Ageng Selo itu yang pertama adalah nasi golong. Jadi nasi golong, yang kedua nanti pecel ayam,
terus kemudian jangan menir atau sayur bening, nah orang Sayur Jawa bening, bilang ya. ya. Terus yang ketiga itu ada terancam, Mas. Terancam. Terancam. Jadi ada 4 ya, nasi, pecel ayam, jangan menir, kemudian terancam. Ya. Kalau untuk nasinya itu kok di Golong-golong. Ya. itu filosofinya apa, Pak? Golong itu nasi. Kenapa disebut nasi golong? Golong itu nasi yang dibentuk bulat-bulat. Oke. Ya, makanya ini juga disebut dengan nasi kepelan, Mas. Sego kepelan, karena nasinya itu dibuat bulat-bulat seukuran kepelan orang, kepelan tangan kita itu, seukuran kepelan tangan ini, kepelan tangan dibuat bulat-bulat. Nanti ada filosofinya. Nah, pecel ayam itu jangan dikira bahwa pecel ayam itu adalah sebuah olahan masakan dari ayam dan kemudian dikasih sambal pecel. Ya. Ya, karena kalau menyebut pecel kan Bayangannya itu. bayangannya sambal pecel, padahal enggak. Ini adalah masakan olahan dari ayam yang dimasak dengan santan dengan racikan bumbu-bumbu khusus ya, bumbu-bumbu tertentu. Terus setelah ini pecel, kemudian sayur bayam ya, sayur bayam disebut sayur menir sebenarnya. Sayur menir itu karena ada sayur bayamnya itu, sayur bening bayamnya itu dibubuhi butiran-butiran beras petaan beras itu yang orang Jawa bilangnya menir. Ya, menir, makanya disebut jangan menir ya, sayur menir bayam. Terus yang ketiga terancam panjang ya, kalau disebutkan, kalau zaman dulu kan nggak selengkap sekarang ya, Mas. Mungkin dulu belum ada terong seperti ini, terong belatik seperti ini, belum ada tetamba, mungkin sayurannya belum variatif. Disebutkan itu terancam versinya Ki Ageng Selo ya, terancam terong biasa seperti itu ya, terong yang panjang-panjang terong yang panjang-panjang itu. Jadi itu yang ya kalau sekarang kan terancamnya lebih variatif, ada kecambahnya, ada ketimunnya, gitu kan, ada kemanginya dan sebagainya. Terancam itu kan sayuran-sayuran mentah yang diurap dengan sambal kelapa kukus ya, sambal kelapa kukus. Jadi ini tentu mengandung makna filosofi ya, Mas. Biasanya kalau menu-menu yang berangkat dari menu tradisi itu pasti orang Jawa itu pasti menu itu mengandung historis filosofinya kuat, maknanya kuat. Nah, hidangan favoritnya Ki Ageng Selo ini juga mengandung filosofi yang luar biasa, Mas, yang menurut saya sangat adiluhung. Pertama, sego golong. Kenapa dibuat bulat? Bulat itu kan melambangkan kebulatan tekad. Ya, orang Jawa itu kebulatan tekad untuk mendapatkan rezeki yang bergolong-golong, bergulung-gulung, artinya yang melimpah ruah, yang melimpah ruah. Jadi sego golong itu maksudnya itu. Jadi melambangkan kebulatan tekad untuk mendapatkan rezeki yang bergulung-gulung atau bergolong-golong atau melimpah ruah. Terus kemudian apa lagi, Mas? Terancamnya dulu. Ini. Oh, jangan menirnya dulu. Ya, sayur menirnya itu melambangkan kebersihan hati dan pikiran dalam menjalani kehidupan. Ya, kebersihan hati ini orang Jawa kan luar biasa ya. Ada filosofinya luar biasa. Kemudian ayam sama terancam itu adalah melambangkan menyatunya jiwa manusia dengan alam. Jadi kalau ini di mix disimpulkan, itu kan mengandung makna adiluhung yang sangat dalam satu hidangan ini. Jadi menyatunya spiritualitas, orang Jawa itu dekat sama Tuhannya. Kemudian secara spiritual, secara vertikal dekat sama Tuhannya. Kemudian secara horizontal, ketika kita serawung dengan masyarakat itu dengan kebersihan hati dan jiwa, kebersihan hati dan pikiran, itu adalah hubungan kita secara horizontal dengan sesama manusia. Nah, yang ayam dengan terancam ini adalah melambangkan harmonisasi hubungan kita dengan secara diagonal dengan makhluk hidup dan alam semesta. Jadi kan betapa syarat makna semua, syarat makna juga. Dan di Jawa itu nggak hanya hidangan-hidangan seperti ini. Kalau kita ingat tumpeng, kita ingat ingkung, itu juga filosofinya dalam. Ingkung misalnya, ingkung itu maknanya kalau dalam bahasa Jawa itu ingsun manengkung. Ingsun itu artinya saya, manengkung itu
bersimpuh khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selamatan orang Jawa itu pasti ada ingkungnya. Iya. Ingkungnya itu kan ingsun manengkung. Aku bersimpuh khusyuk memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat-hajat dikabulkan. Jadi kedekatan orang Jawa secara spiritual dengan Tuhannya itu begitu tinggi, kan luar biasa. Kalau untuk sampai sekarang itu masih ditradisikan nggak sih Pak? Iya. Untuk Salah satu yang masih mentradisikan hidangan favoritnya Ki Ageng Selo ini adalah Keraton Jogja. Jadi, malah di Keraton Jogja. Malah di Keraton Jogja, karena Keraton Jogja kan kalau kita telusuri secara silsilah itu kan leluhurnya kan Ki Ageng Selo. Iya. Jadi artinya Keraton Kesultanan Ngayogyakarta dan Surakarta itu kan moyangnya adalah Ki Ageng Selo. Makanya wajar kalau kemudian Keraton Yogyakarta mentradisikan dan melestarikan hidangan leluhurnya. Ya, hidangan leluhurnya. Dan ini juga sebenarnya kalau di lingkup makam Ki Ageng Selo ini juga masih ditradisikan. Jadi ketika ada orang yang punya hajat kemudian ingin melakukan kendurian atau selamatan di lingkup makam Ki Ageng Selo, itu juru kuncinya Mbah KRT Abdul Rahim itu biasa membuatkan nasi golong beserta kelengkapannya ini ya untuk diadakan selamatan di komplek makam Ki Ageng Selo. Jadi kalau kita refleksikan bahwa nasi golong ini kan sesungguhnya saat ini masih ditradisikan oleh masyarakat Jawa secara umum apabila mereka hajatan atau apabila mereka punya hajatan besar, biasanya diawali dengan nasi golong, selamatan nasi golong ya. Dan ternyata pencetusnya atau ibaratnya boleh saya katakan bahwa yang mentradisikan sego golong itu adalah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Maka Kabupaten Grobogan ini dengan kekayaan budayanya apabila kita gali itu sesungguhnya sangat banyak. Salah satunya nasi golong pecel ayam ini. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal bahwa nasi golong itu yang mentradisikan pertama kali adalah Ki Ageng Selo. Berarti masih banyak yang tersembunyi Pak? Iya, masih banyak yang tersembunyi. Becek itu kan ya baru-baru aja kan. Baru-baru aja dari tradisi di pesta pernikahan, hajatan warga, kemudian menjadi menu di rumah makan. Dari tradisi kalau di Godan itu ada tradisi barian, itu mereka menyembelih kambing, menunya ya juga becek. Di Cingkrong, di desa Cingkrong itu menu becek itu dijadikan menu untuk pesta, Mas. Pesta ketika panen. Ketika panen. Kan kalau dalam tradisi orang petani itu kan ada istilah pertama apa ya? Wiwitan. Daud. Daud tahu nggak ya? Iya tahu. Daud, ngomong bisa ngerti ngerti. Daud, berdaud terus tandur. Iya. Bertandur, matun. Bermatun panen. Iya. Ya. Nah, di Bali Cingkrong itu di tiga tradisi yang pertama ini, yang Daud, kemudian tandur, matun, itu menunya adalah menu dengan nasi dan protein nabati. Ya, misalnya urap ada dan sebagainya. Tapi kalau panen, khusus untuk panen, pesta panen, mereka menyembelih ayam, daging dimasak bedek. Jadi menu-menu tradisi kemudian naik level menjadi menu konsumsi atau menu komoditas di warung makan itu sekarang sudah menjadi biasa. Contoh lagi ayam bencok. Ya, ayam bencok atau ayam panggang Mbah Bledug itu kan awalnya juga menu yang khusus untuk saji. Sekarang sudah menjadi menu konsumsi. Iya. Kalau ini nanti kira-kira bisa seperti itu nggak? Kalau saya ini prospektif ya. Soalnya ini juga lengkap ya Pak. Maksudnya lengkap ya. Semuanya komposisinya kan lengkap. Ada nasi, protein hewani, ada sayurnya. Luar biasa. Ada terancamnya juga, sayur mentah juga. Ini kan luar biasa. Jadi dan potensi untuk dikembangkan menjadi menu di rumah makan, saya pikir ini menjadi sangat prospektif ya. Sangat prospektif dan menjanjikan dari sisi bisnis, saya pikir ya. Wah, sego golong pecel ayam warisan Ki Ageng Selo, khas Grobogan, kan menambah khasanah kuliner Grobogan. Iya Pak, benar Pak. Luar biasa. Pasti ini jadi favorit ya Pak. Jadi favorit. Kan di angkringan bahkan bisa kok. Bisa. Di kelas angkringan juga bisa. Kayak tadi kalau di Pasar Jaten ada namanya sego bocong. Ya. Sego bocong itu kan hanya nasi yang
dibungkus menggunakan daun pisang. pisang kayak dipotong gitu ya, Iya. dipotong. Nah ini kan bisa, ini yang bulat-bulat dibungkus. Iya, itu bisa. Ada pecel ayamnya, pecel ayamnya ada mungkin ada terancamnya sama terancamnya. Kalau ini mungkin di luar bisa menambahkan, kan luar biasa ini. Iya. Kalau misalnya ada angkringan yang ini kita di sini ada nasi kucing, sego golong, pecel ayam. Mantap ya. Mantap ini. Mantap ya. Ya luar biasa Mas, bagaimana kemudian kita menggali warisan kuliner dari leluhur kita dan kemudian melestarikannya dan kemudian syukur-syukur ini bisa dikembangkan menjadi menu-menu konsumsi yang ada di rumah makan atau di warung makan. Jadi kalau kita pengen sego golong pecel ayam itu nggak harus nunggu ada hajatan. Apalagi yang hajatan hanya di makam Yang selo ya, Pak. ya, bisa susah kita kan Mas. Kita nggak tahu kapan ada hajatan. Iya, benar. Tapi kalau ini ada di warung makan, Bisa kita bisa konsumsi kapanpun. mengaksesnya, kapanpun bisa. Ya saya kira itu ada lagi Mas mungkin yang ditanyakan atau terkait dengan obrolan kita. Kalau ini mungkin sudah cukup Pak, tapi kayaknya enak nanti Nanti coba, kita makan bersama ini. Kita makan bersama ya gitu. Jadi kita berharap bahwa kuliner warisan leluhur Nusantara khususnya di Kabupaten Grobogan ini terus digali dan kemudian dikembangkan. Ya, saya kira itu. Ya, teman-teman sampai jumpa di perbincangan kami selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.